Langkah-langkah cara memperoleh bibit dengan dicangkok. Sediakan media cangkok yang terdiri dari pasir dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Pilih ranting yang akan dicangkok yang sudah berwarna coklat, dengan ukuran jari kelingking, dan lurus. Kemudian ranting dikupas dengan panjang 3 cm. Bersihkan lender yang menempel pada ranting dan biarkan sampai mengering. Setelah kering, bungkus dengan media cangkokak dengan ukuran segenggam tangan. Balutan bungkus dengan plastik bening dan ikat dengan rafia. 2 minggu setelah pencangkokan akar sudah mulai tumbuh. Dan 2 minggu selanjutnya cangkokan sudah dapat dipotong. Kemudian cangkokan tanam di polybag yang berukuran 20 cm x 20 cm selama 2 minggu. Dengan media tanam pasir, pupuk kandang atau humus dengan perbandingan 1:1. Sebelum dipindahkan ke dalam polybag, plastik pembungkus cangkokan disayat-sayat agar akar dalam cangkokan tidak terhambat pertumbuhannya. Polybag ini setiap hari harus disiram dan simpan di tempat teduh selama 2 minggu. Setelah itu cangkokan siap ditanam di lahan terbuka atau kebun. Pengolahan lahan atau kebun. Lahan pertama-tama dibersihkan. Kemudian cangkul lahan supaya gembur dan subur. Untuk tanaman anggur harus normal, tidak terlalu asam ataupun kurang. Buat jarak tanam dengan ukuran 60 x 60 cm. Biarkan lubang tanam supaya terkena sinar matahari selang 2-4 minggu. Jangan sampai lahan ini terhalang oleh pohon lain untuk mendapatkan sinar matahari yang penuh. Cara menanam anggur dan memeliharanya. Setiap bibit sediakan ajir supaya tanaman anggur dapat merambat ke atas. Dan sediakan juga penopang atau hamparannya di atas dengan ketinggian 2 meter. 1. Penyulaman dan penjarangan. Penyulaman dilakukan apabila ada tanaman yang mati atau sakit, maka harus segera diganti. Pemeriksaan ini dilakukan setiap hari pada saat penyiraman dilakukan agar tanaman anggur dapat tumbuh sempurna. Penjarangan dilakukan setelah tanaman anggur mulai berbuah. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Buah yang dibuang yaitu buah yang memiliki ciri sebagai berikut. Bertangkai panjang, bentuknya tidak sempurna, berada di sebelah dalam, dan buah terbentuk tanpa adanya persarian. Penjarangan dilakukan 2 kali. Tahap pertama dilakukan pada tanaman berumur 1 bulan setelah ada pentil dan tahap kedua dilakukan 2 minggu setelah penjarangan tahap pertama. Agar kualitas buah tetap terjaga perlu dilakukan pemberongsongan pembungkusan buah. Pemberongsongan dilakukan apabila dalam satu dompel setangkai terdapat 2 atau 3 buah yang sudah masak. Pembungkusan bisa memakai kertas semen atau karton. 2. Penyiangan. Penyiangan dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan tanaman dari tanaman pengganggu atau gulma. Dan pupuk yang diberikan tidak diambil tanaman pengganggu. 3. Perempalan. Perempalan ialah cara untuk membuang tunas yang tidak perlu dan membiarkan satu tunas yang baik sebagai batang pokok. Perempalan dibagi 2, ada perempalan bentuk dan perempalan untuk pembuahan. 4. Pemupukan. Ada 2 masa pemupukan, yaitu sebagai berikut. Pemupukan tanaman muda, 0-1 tahun. Umur 0-3 bulan. 10 gram urea dilakukan 10 hari sekali. Umur 3-6 bulan. 15 gram urea dilakukan 15 hari sekali. Umur 6-12 bulan. 50 gram urea. Cara pemberian pupuk dengan larikan melingkar sekeliling tanaman dengan diameter 10-20 cm. Pemupukan tanaman dewasa 1 tahun seterusnya. Umur 21 hari sebelum perempalan 5 kaleng pupuk kandang. Umur 11 hari sebelum perempalan 80 gram TSP atau 100 gram ZK. Umur 7 hari sebelum perempalan 100 gram urea. 5.
Pengairan dan penyiraman. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyiraman ialah tanaman tidak suka genangan air. Tanam anggur membutuhkan pengairan mulai dari penanaman sampai pemangkasan. Menjelang pemangkasan, pemberian air dihentikan. Setelah pemangkasan, 2-3 hari sebelumnya diberi air kembali sampai ujung ranting. Pemberian air diberikan sampai buahnya hampir masak. Setelah buah mulai tua, pemberian air dihentikan agar buah tidak pecah dan busuk. 6. Penyemprotan pestisida. Penyemprotan insektisida dilakukan untuk mencegah hama yang mengganggu tanaman anggur. Penyemprotan insektisida harus dihentikan 15 hari sebelum masa panen. 7. Pengaturan bunga. Setelah 2 minggu pemangkasan pembuahan, cabang tersier yang baru tumbuh akan mengeluarkan sulur-sulur pembentukan bunga yang keluar dari mata ke-3,4 dan 5. Jika ada cabang tersier yang tidak mengeluarkan sulur, dapat diadakan pemotongan kembali dengan meninggalkan mata tunas. Hal ini dilakukan untuk merangsang pertumbuhan sulur. Cabang tersier yang baru muncul disisakan 1 sulur saja agar menghasilkan rangkaian bunga yang besar dan buahnya bermutu tinggi.